Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan penamaan produk. Sekarang kita masuk ke penjualan. Di penjualan setelah login tidak perlu pindah ke menu mana-mana, tinggal cukup langsung di dashboard sini. Lalu di sini kalau dia akses sebagai admin maka harus memilih toko. Tapi kalau dia si user tadi akses sebagai admin toko, maka secara otomatis toko sudah dipilih, jadi tidak perlu lagi melakukan pemilihan toko. Oke, setelah itu kita ada tombol tambah di sini yang posisinya enable atau bisa diklik kalau yang lain tidak bisa ya. Kita tambah di sini ada beberapa inputan di sini untuk menambahkan nama pelanggan. Apabila sudah ada akan otomatis muncul di sini. Tuh, lalu kita tinggal apa namanya merubah apabila ada perubahan nama ya. Nomor HP juga harus diganti. Lalu kita lanjut ke menu bawahnya. Di sini ada item yang ada di list produk kita yang tadi kita input. Di sini apabila tidak muncul di halaman tampilan produk atau barang, kita bisa pilih halaman berikutnya, tampilkan juga berapa baris juga bisa, atau memanfaatkan fitur pencarian nama misalnya aja. Maka secara otomatis yang mengandung kata aja akan muncul paling atas, lalu kita tekan bagian kode, kita masukkan quantity misalnya uh, 3, maka secara otomatis terakumulasi. Di sini ada fitur diskon barang apabila ingin digunakan. Contoh maksudnya begini, oh ada promo nih, misalnya pembelian di atas 50.000 kita kasih diskon 3.000, maka secara otomatis harga akan berkurang 3.000. Oke, jadi misalnya tanpa diskon dulu kita tambahkan. Nah, di sini ada item penjualan di bagian bawah. Setelah kita sukses tambah item, akan muncul di item penjualan. Di item penjualan ini fungsinya adalah apabila terjadi kesalahan input, misalnya jumlahnya terlalu banyak, bisa kita lakukan pengeditan di sini. Kita pilih dulu, lalu kita edit, jumlahnya kita perbaiki misalnya 2, lalu kita update. Maka secara otomatis jumlah barangnya akan menjadi 2. Nah, apabila kurang kurang nih, maksudnya caranya jumlahnya 10, kita hanya menginput 2, maka ada dua opsi. Yang pertama, kita bisa edit kembali menjadi 10, lalu kita update, atau kita tambahkan lagi panci aja ini tadi dengan stok, misalnya kita tambahkan 2 lagi. Jadi kan ini kurang nih karena kurang ya. Jadi nanti secara otomatis jumlahnya akan menjadi 12. Jadi kita bisa pilih dari item penjualan, kita edit, atau kita tambahkan lagi dengan nama yang sama, dengan jumlah yang kita inginkan. Misalnya kita tambahkan 2. Ya, begitu. Jadi bisa 2 tahap. Nah, apabila waduh nggak jadi beli nih gitu. Panci gagang kotak aja ini nggak jadi beli, maka kita cukup hapus saja di sini. Kita pilih dulu mana produk ataupun barang yang tidak jadi dipilih oleh pembeli, maka kita bisa hapus di sini. Ya, yakin hapus, lalu oke. Maka sudah terhapus. Selanjutnya kita tambahkan lagi barang yang lain, misalnya sabun melon misalnya. Kita tambahkan 5, tambah, lalu piring kembang kita tambahkan 5, tambah. Nah, sudah muncul 2. Di atas tinggal kita masukkan nih metode pembayarannya apa, tunai, titip, dan bond. Kalau ingin tunai ya kita tinggal pilih tunai. Titip ini dia harus membayar sejumlah uang kurang dari jumlah yang harus dia bayarkan, atau bond berarti full hutang gitu. Kita ambil saja yang dibayar tunai.
Ini bisa menjadi kalkulator, misalnya dia memberikan uang atau pembeli memberikan uang sebanyak 300.000. Kita masukkan saja 300.000, maka kembalinya adalah 5.000. Pastikan seluruh data yang kita input itu sudah benar, maka tinggal kita proses. Ini ya. Oke, kalau sudah begini tidak bisa lagi nih dia batalkan. Misalnya kita, waduh, nanti dulu deh. Gitu. Ini kita ambil kasus misalnya eh, pelanggan yang ini lagi milih-milih barang lagi, belum selesai lah, maka kita tutup saja. Ingat ya, ini pelanggan A. Pelanggan A ini ingin melakukan transaksi kembali nanti karena prosesnya dia belum selesai, masih ada barang yang kurang. Kita tutup saja dulu, nggak apa-apa. Perhatikan di sini kita tutup. Nah, di sini statusnya pending. Nah, kita buat transaksi baru. Nggak masalah itu, kita buat transaksi baru. Kita tambah transaksi baru, kita abaikan dulu pelanggan A, kita buat namanya pelanggan B. Pelanggan B. Nomor alamatnya Uni 2, nomor teleponnya 085664777666. Oke, lalu kita masukkan itemnya sabun melon, dia beli misalnya tunai kan, sudah cukup satu ya. Lalu kita selesaikan pembayaran, dia ngasih duit 200.000 misalnya, kembalinya berapa kan. Oke, kita proses saja. Selesai. Maka yang pelanggan B sudah selesai, tetapi pelanggan A sudah kembali lagi nih. Bagaimana prosesnya? Kita pilih transaksi yang statusnya pending, lalu kita klik edit di sini. Nah, ya. Setelah kita edit, kita tambahkan lagi nih. Nambahnya apa nih? Piring kembang sudah, sabun merah sudah. Kita tambahkan gagang kotak satu. Jadi masih bisa ditambahkan ya, walaupun sudah kita tutup. Tambah. Nah, kan jadi akhirnya bertambah. Oke, sudah selesai dia, baru proses. Masukkan dulu nominalnya, misalnya 400.000. Proses, oke. Nah, selesai semua. Tinggal kita masuk ke proses yang namanya cetak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jikalau ada kendala, bisa hubungi Obeng Kumana. Terima kasih.